يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Andi Makassar Kota Parepare, Ibu Dr. Haja Mulyana SPM MPes, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Bapak Ilham Bilal SKM MPes, yang kami hormati dan insya Allah akan membawakan tausiah Ustaz Haji Muhammad Suri Asli Umat SH MSOS, yang kami hormati dan insya Allah akan membacakan ayat suci Al-Quran Ustaz Dr. Haji Sudirman MA, Bapak Ibu jamaah takziah yang sama kami hormati. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena berkah, rahmat, taufik dan hidayah juga, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangkaian acara takziah hari ke-7 atas wafatnya almarhumah Ibu tercinta
Dr. Haja Alfanita Antilente, Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare pada masanya, yang lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1949 dan wafat pada tanggal 19 Juli tahun 2026 yang benar berusia 77 tahun. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati, mengawali acara pada malam hari ini, mari kita bertafakur sejenak seraya mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Dr. Haja Sudirman MA, dosen IAI Parepare atau pengurus Mahat Al-Jamiyah. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam hal ini. Sebetulnya juga bukan sia 7 hari, tetapi sekedar juga ingin kita mengenang beliau almarhumah Dr. Haji Arpanita Andi Dengking, bahwa beliau ini walaupun cuma 4 tahun bersama kita, banyak hal suka duka yang bisa kita bersamai beliau. Yang pertama mungkin saya harus sampaikan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afina wa'fu anha. Ya, doakan semoga beliau di kuburannya bisa dikuatkan. Yang pertama mungkin sekali lagi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul dengan diberi kesehatan dengan tujuan yang niat baik, mendoakan beliau, mendoakan almarhumah Ibunda Dr. Haji Arpanita Andi Dengking yang telah berpulang ke rahmatullah pada tanggal 19 Juni 2026. Ya, kebetulan hari meninggalnya juga adalah hari lahirnya. Dan selawat dan salam semoga senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebetulnya saya berdiri di sini bukan sebagai memberi kata sambutan. Sebenarnya saya ingin cuma mewakili panitia bahwa dengan waktu 2 hari, 3 hari, alhamdulillah acara ini bisa kita jalankan. Yang jelasnya saya ingin mengucapkan yang pertama adalah terima kasih kepada semua yang membantu, terutama Adik Ema Siti Rahma, ya, terutama Siti Rahma yang geregetan ketika dia WA saya, telepon saya tidak mau jawab karena sementara ada pekerjaan. Alhamdulillah bersambut semua yang saya coba telepon, Bu Direktur, kemudian teman-teman yang lain, juga yang paling ini juga Alhamdulillah Dokter Budi, kemudian bersedia juga meminjamkan tempatnya. Tadinya Dokter Muli menyiapkan rumah, tapi saya berpikir, wah ternyata ada rumah lain yang saya tidak tahu. Terima kasih juga kepada semua yang bisa hadir malam ini. Sebetulnya mungkin penyebaran berita tentang ini yang agak kurang meluas sehingga yang hadir memang sedemikian. Tapi tidak apa-apa, saya pikir tidak akan mengurangi rasa berkabung kita, rasa untuk mendoakan ibunda tercinta kita. Yang jelasnya kita sudah kehilangan sesuatu yang cukup menjadi bagian dari hidup kita. Kemudian terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah memberi sumbangan, dan insya Allah sayang malam ini saya belum bisa sempat sampaikan jumlah sumbangan yang masuk, tapi insya Allah kami akan pertanggungjawabkan kepada halayak ramai, kepada teman-teman semua yang menyumbang, bahwa kalaupun nanti ada sisanya insya Allah mungkin kita bisa sumbangkan ke panti asuhan atas nama beliau almarhumah. Dan saya yakin kalau ada pahalanya untuk beliau, semua yang hadir dan berharap ataupun walaupun bernyumbang pikiran saja pasti dapat pahala juga seperti itu. Sebelum saya akhiri, ada hal yang sering pernah dia sampaikan beliau kepada saya, dan itu sebetulnya sangat bagus untuk buat kita orang pelayanan kesehatan. Ada 2 hal yang selalu saya
ingat dan saya sering lakukan. Yang pertama bahwa ketika zaman dulu tidak ada telepon, itu untuk bisa bertemu orang sangat susah. Nah, ketika sudah ada telepon, maka semua persoalan bisa diselesaikan melalui telepon ini. Sekarang juga buktinya, sedangkan teman-teman dokter bisa apa namanya, konsultasi melalui telepon dan sebagainya. Dan memang betul, saya coba, saya lebih banyak duduk menelpon untuk menyelesaikan persoalan daripada pergi ketemu. Dan itu kedua, satu lagi, dalam pelayanan katanya, waktu itu saya berdua dengan beliau, dalam pelayanan, kalau pelayanan berhasil adalah ketika kita sudah potong orang, saya yakin mungkin sudah ada yang pernah dengar dari beliau juga, ketika kita potong orang dan dia orang masih berterima kasih kepada kita. Saya bilang, bagaimana caranya? Kita sudah gerek kepalanya, lehernya, masih bilang terima kasih dan masih dia tersenyum kepada kita. Itu katanya pelayanan yang kalau mau berhasil. Saya lama saya cari. Setelah saya keluar dari hotel, diambil uangku banyak sekali tuh, resepsionis, saya masih berterima kasih. Ini minggu barangkali. Artinya mungkin bahwa dibutuhkan pelayanan seperti mereka lah yang kira-kira biar habis bertengkar suami di rumah masih senyum. Kira-kira seperti itu ya. Itu saya cuma saja ini, saya cuma menyampaikan apa yang beliau pernah sampaikan kepada saya, dan itu dua ini sering, tapi banyaklah pengalaman beliau itu orangnya humble, tegas, kadang suka marah, tapi marahnya itu kadang lucu, ya, membuat lucu kita, ya. Banyaklah yang membuat kita rindu sama beliau. Sayang ketika dia sakit selama ini, ada yang sempat pergi lihat, ada yang ya namanya kesempatan, tetapi itu bukan hal yang ini. Doa yang dibutuhkan adalah doa dari jauh. Ya, saya pikir itu yang penting. Saya tidak terlalu lama. Akhir kata, saya masih ingat kalau dia bilangi saya, sifatmu itu 4 derajat di bawah ayam kau loh. Tapi dia pernah juga, saya sampaikan, dia pernah bilang begini, dokter, Puang, kenapa setiap ada orang sesuatu yang salah, saya dimarahi? Pak Asnawi salah, saya dimarahi. Andi Hadra yang salah, saya dimarahi. Pak Majid yang salah, saya dimarahi. Dia bilang, kau itu kalau dimarahi kok bukan masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kanan lagi, jadi tidak sampai di otakmu. Kalau itu Andi Hadra katanya, Pak Asnawi, Ibu Marni, kalau dimarahi, 1 kali dimarahi 2 hari demam. Tapi memang begitu. Ya, saya pikir itu adalah kenang-kenangan. Saya pikir semua teman-teman punya kenangan tentang beliau, kebaikan beliau, dan etos kerja yang dia berikan kepada kita. Baik, akhir kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya waktu saya dihubungi sama Ibu Emma untuk memberikan testimoni, ya saya langsung mengiyakan karena memang cukup. Saya heran Pak Ilo bisa tegar. Meskipun lama kami tidak bertemu, terakhir saya bersama Dokter Saguni, sama Dokter Reni, Dokter Yuli, Dokter Risma, Dokter Kahar, itu kami mengunjungi waktu di Jalan mana itu yang di Cendrawasih, di Pelita ya, Jalan Pelita. Kami sempat berkunjung di situ. Beliau masih respon
berganti-gantian kami berkomunikasi dengan beliau, termasuk Dokter Saguni. Paling sedih malah Dokter Saguni. Beliau mengatakan bahwa uang direktur waktu itu Dokter Reni juga Dokter Yuli puan spesialis itu yang kami beliau masih manggut-manggut waktu itu. Saya secara pribadi datang ke Parepare mungkin juga berkat rekomendasi beliau. Dan kami bersama Dokter Budi tidak bisa kami pungkiri bahwa kami juga bisa, Dokter Yuli, kami bisa PNS dengan gampangnya pada saat itu, dan beliau sebenarnya yang mencanangkan yang sistem P3K. Jadi beliau itu yang pertama kali bahwa utamakan yang lulus PNS itu adalah orang-orang yang sudah stay di tempat itu. Jadi kami pertama kali merasakan, tapi waktu itu masih berjuang dengan mengkat dokter-dokter yang mau tes di Parepare. Masih ada sedikit, yaitu ajaran-ajaran beliau sebenarnya bagaimana cara untuk mengangkat anak-anaknya, ya adalah sedikit tips and trick. Dan satu hal juga yang saya justru berhubungan dengan Pak Ilo juga, bagaimana maksudnya sistem untuk menjalin koneksi. Saya ingat sekali Pak Ilo bilang, itu Pak Ilo kalau pergi lobby di provinsi, biar dange dia sehingga beli lolos itu proposalnya. Saya ingat Pak Ilo, saya ingat itu bagaimana maksudnya bagaimana kita membangun koneksi. Terus kita ini yang ada di sini mungkin memang sudah menjadi saudara, entah kenapa ada koneksi tersendiri yang dibangun oleh beliau. Saya ingat sekali tiap malam dulu kita QA terus sampai diingat sekali Pak Rizal, dia masih ingat QA sama Dokter Ato tiap malam. Jadi di situ saya baru sekali waktu itu sudah digempur dengan quality assurance tiap malam di Satria itu pulang jam 10 malam, hampir tiap malam. Masih ingat sekali QA sampai digempur betul kita sama quality assurance terus. Sudah ini periode sini. Waktu itu juga masih ganti-ganti spanduk, banyak hal-hal Pak Arief semua, dan orang betul-betul kita semua ini menjadi anak-anaknya Dokter Arfa. Saya kira yang betul sampai sekarang kalau ketemu masih saling ingat. Ya mudah-mudahan insya Allah juga masih saling ingat sekali bagaimana kita dijadikan saudara, meskipun waktu itu kan banyak juga drama-drama, tapi menjadikan kita menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan menjadi anak-anak beliau. Luar biasa. Saya kira kita bisa menjadi tanda kutip orang salah satu karena jasa-jasa beliau, dan insya Allah akan menjadi amal jariah buat beliau. Saya kira masing-masing beliau ini menempati tempat tersendiri di hati kita semua mungkin yang hadir di tempat ini pada malam hari ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadis, Direktur Rumah Sakit Andi Makassau, Tuan Rumah Ibu Dokter Budi, dan seluruh anak-anak dari Bunda Dokter Arfanita, anak-anak yang terlahir dari hatinya. Saya pada malam hari ini kayaknya reuni, ya. Oke. 1 minggu yang lalu kami menghadiri penguburan beliau. Kami merasakan di sana semua itu tidak ada kayak bersedih. Ya semua yang hadir situ enjoy, mungkin karena beliau enjoy orangnya selalu. Biasanya kalau kita ke kubur itu kan sedih. Ini tidak ada satupun merasakan itu maksudnya sedih. Ya, alhamdulillah saya perwakilan dari HP5 Bunda Dokter Arfa Nita, banyak sekali cerita kalau mau diceritakan. Alhamdulillah 2 bulan HP5 Health Project 5 itu beliau masuk di kelas kami, ada 120 orang
40 orang itu adalah non-ASN. Beliau menyampaikan, nah, yang dibiayai oleh Depkes itu hanya 80. Sayangnya 40 ini dengan berlinang air mata waktu itu sebenarnya tidak jadi. Ya, tidak jadi. Tapi saya advokasi, saya meyakinkan Depkes, para dirjen saat itu, apakah yang 40 itu bukan anak bangsa? Itu menggelegar suara beliau kepada kami semua, dan khusus pada diri kami, dan saya lihat teman-teman kami di sini yang 40 orang ada yang sempat hadir, merasakan kurang lebih 3 kali mungkin beliau menyampaikan itu. Ya, bukan hanya disekolahkan gratis 40 orang itu, belum pernah lagi naik pesawat. Ya, jadi beliau kasih beasiswa full. Ya, di Indonesia tidak ada yang non ASN itu sejarahnya disekolahkan saat itu, hanya yang ASN. Tapi beliau bisa memfasilitasi. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini, amal jariah melalui ilmu, melalui fasilitasi beliau, memfasilitasi SDM. Ya, SDM ternyata beliau mendapatkan clue-nya untuk meningkatkan kesehatan, yaitu tingkatkan SDM-nya, perawatnya, dokternya. Saya tahu waktu itu beliau sangat memfasilitasi dokter untuk spesialis cepat. Ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tetap bersilaturahmi, ya, tetap bersilaturahmi walaupun Bunda sudah tidak ada, ya. 3, kalau tadi Bapak Kadis 2, saya tambahkan 3. Yang pertama yaitu beliau sebagai seorang leadership, ya. Ketika berada di depan, dia yang paling berani. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini seperti itu. Kemudian ketika kita punya masalah, beliau yang mengayomi. Dia di bagian tengah, apa masalah tak? 2 orang ada hadir di sini, Bidan Ita dan Bidan Herma. Kurang lebih 3 bulan atau 6 bulan di penjara. Beliau bebaskan dan langsung kasih PNS. Nonsen kalau tanpa beliau, melalui beliau. Ya Allah, mudah-mudahan diterangi kuburnya beliau. Ya Allah, Bunda Dr. Arfa. Kemudian beliau sangat mensupport. Ya, beliau sangat mensupport 100%. Buktinya para dokter saat itu, ya, Dr. Yuli, ya, Dr. Muli, ya, yang sudah spesialis sekarang itu dirasakan manfaatnya oleh pare-pare. Ya. Kemudian saya kira cukup, ya. Jadi keteladanan beliau, mari kita kita ikuti para pemimpin-pemimpin, Pak Ilo, ya. Sekarang Kadis, tentunya tidak perlu lagi teori, ikuti saja. Ya, atau siapapun ikuti saja beliau, nilai-nilai beliau luar biasa. Ya, semoga itu kita tetap selalu bersilaturahmi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai perwakilan bidan. Terus terang, kami di Pare-Pare Bidan sangat terbantukan, dan saya rasa semua sudah tahu kasus apa yang terjadi di Pare-Pare pada waktu itu. Support beliau sangat besar pada kami, di mana bidan mendapatkan musibah pada saat itu, yang seperti disampaikan sebelumnya oleh Pak Haji Rizal bahwa 2 bidan mendapatkan musibah yang betul-betul sangat berat. Kami tidak tahu sebelumnya harus meminta kepada siapa pertolongan tersebut. Tapi karena beliau adalah seorang ibu yang sangat menyayangi semua anak-anaknya, dia berjuang untuk memberikan kepada kami bantuan segala hal, materi maupun moral. Kami selama
mengikuti kasus itu betul-betul merasakan manfaat bantuan yang diberikan. Beliau mendatangkan saksi ahli yang betul-betul kalau kita mengharapkan secara materi dari mana kami mendapatkan untuk membayar semua itu. Jadi keteladanan yang bisa kita dapatkan di sini bahwa beliau adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya. Dia tidak ingin melihat anaknya menderita. Kalau dia melihat sesuatu hal di antara kami mendapatkan masalah, beliau lebih dulu untuk memberikan masukan. Jadi kami berharap dengan jasa beliau, kami berharap bahwa itulah yang akan menjadi ladang pahalanya selama beliau sudah meninggalkan kita. Masih kenal saya barangkali. Saya baru pensiun 13 tahun yang lalu. Umur saya kurang 1 cm, 70 tahun. Jadi kesan-kesan sama Dokter Panita. Kemudian yang paling berkesan waktu saya mengurus uangnya D3 keperawatan. Saya bersama Pak Idris tidak gol dalam kepengurusan. Terpaksa saya makan pisang ngepek di pinggir pantai dan Pak Idris mau menelpon sama Puan, takut. Saya lebih takut. Tapi dengan saya beranikan diri menelpon. Dengan jawaban Dokter Panita bahwasanya gagal kok Pak Ramlan. Terus dia bilang tunggu saya akan datang di Makassar jam 8. Akhirnya berhasil uangnya D3 keperawatan keluar dan Kepala Dirjen Anggaran di Makassar mengatakan uang ini jangan diambil bunganya, disimpan di bank. Kalau katanya kita ambil bunganya, ya pasti dikasih begini. Sekian barangkali terlalu lama ini sudah Pak Ustaz sudah mengatakan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kenang-kenangan tapi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi limpahan rahmat, hidayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan kita semua, rahmat bagi seluruh semesta alam. Yang terhormat Ibu Direktur Rumah Sakit Andi Makasau, yang kami hormati Bapak Kadis Pak Ilo, insyaallah mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya Dokter Ibu Arpanita. Kalau anak-anaknya butuh, ini ada perintah biluang. Kira-kira tidak ada dikasih yang begitu karena agenda Aceh, anggaran Aceh deh. Ya, tentu kami tidak bersentuhan langsung dengan Ibu Arpanita, biar bercerita juga sedikit. Tapi ada pengalaman, setiap saya lewat ada kecemburuan sama dinas kesehatan. Kenapa? Ya, Kesbang kasihan banget. Ya, saya lihat, bayangkan honor saja punya motor, bayangkan itu waktu. Baru kurang ajarnya diparkir di depan Kesbang. Saya ingat sekali Pak. Ya, ternyata Ibu Arpanita pernah dapat motor 100, kemudian ada tambahan 20, tapi diparkir rata-rata di depan Kesbang karena penuh dinas kesehatan. Artinya yang kami ambil Ibu dari Ibu Arpanita, semangatnya sangat luar biasa sekali. Dan saya pernah dapat, mana Pak Gading di sini? Pak Gading, ini enak pergi kok ambilan uang.
ATM. Tabe, angkat tangan siapa yang biasa kasih uang ATM, anggota tarik uang. Saya saja tidak pernah kasih ATM sama istri. Artinya apa nih, sangat luar biasa. Ya, yang kami juga ambil semangatnya, kami juga tabe ibu bapak. Ya, kami juga sudah saya bilang sama istri. Ya, selama kami untuk melayani orang. Ya, makanya Raja Arab Saudi itu dikatakan Khadimul Haramain Syarifain. Pelayan dua kota suci. Kita ini pelayan. Jadi saya bilang sama istri, Dek, kalau saya di rumah saya dari suamimu, tapi di luar rumah milik bersama. Dan saya praktekkan gitu. Saya untung ada namanya telepon, Pak. Saya sampai-sampai kodong dibilang Kak Ustaz pencabut nyawa, karena hampir tiap hari saya dapat orderan 3. Ya, untuk lewat video call. Kalau ada nih, Pak Ustaz dilarang masuk di ICU, bilang saja sodik, ayo. Apa artinya? Ada nikmat terbesar. Kami sering tabe ibu bapak ya, mengurusin orang, tidak ada keluarganya. Nikmat terbesar. Makanya saya ingat Profesor Dr. Rahim Arsa, saya tidak mau panjang-panjang, 15 menit saja ya. Masyakilun nasi ibadatu. Nabi Muhammad SAW itu dijadikan ibadah ketika dia melayani. Ya, nikmat terbesar kita bisa layani orang. Kami pernah layani tukang beca meninggal, ya 2 hari 2 malam tidak ada yang ngurusin. Saya lurah itu waktu, inilah saatnya kita bertanggung jawab. Ya tabe, ini buat wanita sangat luar biasa sekali. Tapi yang banyak terjadi ini bukan di Parepare, di luar Parepare. Kalau bermasalah anggotanya, alhamdulillah bukan pasang badan, tapi tinggalkan anggotanya di luar Parepare, bukan di Parepare. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, meskipun penampilannya mirip-mirip siapa Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, makanya orang bijak mengatakan don't judge ya with cover. Jangan kamu hukumi orang atau menjudge orang dari penampilannya. Ini hatinya sangat luar biasa sekali. Jangan sampai penampilannya alim-alim tapi ya kan, ini yang banyak terjadi. Kemudian tabe, mudah-mudahan semangatnya beliau, makanya ada doa tabe ya. Allah, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahumma ja'al lisana sidqin fil akhirin. Ini contoh ini. Ya Allah, jadikanlah saya buah bibir yang baik setelah saya tidak ada. Tabe, ayahanda juga, mau maaf ini Pak Prof Siridanga sangat luar biasa sekali. Saya ketemu di pengantin, Prof, kenapa kinai Galehoje? Saya kan diundang bukan sebagai rektor. Coba, saya teringat tabe Pak Lopa, saya 2 tahun sama Profesor Dr. Baharudin Lopa waktu jadi penerjemah Arab Inggris di Timur Tengah, sangat luar biasa sekali. Kalau waktu kantor mobil diparkir, kalau perjalanan dinas 2 minggu, seminggu selesai dia panggil bendahara. Ini jiwaku halal. Ada nggak kepala dinas, ada nggak pejabat di Indonesia sekarang kalau kelebihan perjalanan dinas dikasih kembali? Pasti insya Allah kurang, tidak pernah kelebihan. Itu sangat luar biasa. Dan Pak Lopa Sabtari dikenang, inilah Ibu Arpanita. Subhanallah, saya juga ikut terharu tadi, menangis. Sangat luar biasa sekali. Ya, dia pasang badan. Apa artinya? Kita mengambil, mudah-mudahan bisa menjadi teladan. Kemudian, apalagi yang bisa kita petik ya dari beliau, bahwa seorang pemimpin itu tadi disampaikan inggar sesuntulodo, kalau kita di depan ya namanya imam berada di depan, kemudian kalau kita di tengah imadio maun karso, kalau kita di belakang tuturi kita jadi pendorong. Kemudian apalagi yang bisa kita petik, bahwa sangat luar biasa sekali ternyata ini menjadi amal jariah ya. Memang di dalam hadis kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, idza mata manu adama in qata amaluhu illa min thalath. Ini sudah dapat beliau. Kalau mati anak cucunya ada terputus ya, kecuali 3. Sedekatin jariah, sangat luar biasa sekali. Ini sudah jalan amal jariahnya. Bayangkan, ternyata Pak Ramlan sering pelai juga dapat ATM. Ya, saya lama juga beliau sama di Kesbang. Ya. Kemudian sedekatin jariah ilmin yuntafau, dapat ilmu awalnya dan soleh. Tabe, beliau itu bukan anak langsungnya tapi anak non biologis, sama dengan Pak Habibie. Saya 2 punya anak
dua anak biologis satu anak non biologis. Pak Habibie itu banyak orang disekolahkan di luar negeri, di Jerman, di Aachen, dia termasuk orang Pare-Pare disekolahkan di Amerika. Itu bukan anak langsung, tapi anak non biologis itu bisa menjadi amal jari juga, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan keteladanan ya yang bisa kita dapatkan. Jangan khawatir Pak, hidup ini ya sudah ditakdirkan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Oh, si A pada hari ini dia akan nanti jadi kepala dinas, pada hari dia nanti PLT, sudah dijauhkan kembali lagi jadi itu biasa, itu hidup. Ya. Kenapa? Ya itulah hidup. Kalau jangan ditakut dimutasi, jangan jadi PS, ASS. Kalau takut mati, jangan hidup, itu aja. Tapi kenapa? Apa yang dicari? How to enjoy our life. Bagaimana kita nikmati hidup, itu yang penting. Ya, karena kenapa? Daripada tidak bisa kita tidur, ya kan banyak kasihan tabe di luar Pare-Pare aku bilang. Ya, makanya kita berharap jangan lupa ketika ada kasus tabe saya sampaikan, dia datang sama saya, Ustaz apa doanya? Baca doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi najini minal qawmi dzalimin. Ya Allah, selamatkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Tapi ibu bapak mumpul di sini, ya. Setiap saya mau tanda tangan, waktu saya dilantik jadi Kabak Kisra, Pak Kabak, kenapa lama sekali? Setiap satu tanda saya baca doa. Ya Ahmad, ya Muhammad, salim li bihsanikal qadi wa salam. Satu tanda tangan, namanya pokoknya setiap satu. Pak Kabak, cepat-cepat, kenapa lama? Bayangkan. Kenapa? Jangan sampai gara-gara satu tanda tangan. Nah, tanya tipanya Pak Ustaz, mau tidur sama anak atau mau tidur di tempat lain? Ini tidak pikir dikit. Nah, makanya perlu kehati-hatian, ihtiyat. Ya, jadi kita mau berbuat baik, tapi kita juga selamat dunia dan akhirat. Ya, kenapa ini mahal sekali, nama tidak bisa dibeli. Ya, saya teringat Pak Profesor Dr. Baharudin Lopa, beliau mengatakan, Anda jadi pejabat hanya dua, mau dikenang atau mau dipenjara. Itu aja. Kalau dikenang ya kita tidak biasa-biasa hidup tak. Kalau penjara ya itulah. Saya teringat sekali itu Pak Lopa. Kedua ya, apa yang kita bisa juga petik dari almarhumah, ya kita doakan beliau sebagai anak-anaknya, meskipun bukan anak, sangat luar biasa sekali doa tak. Ya kita bacakan Al-Quran, kalau bisa juga dihatamkan Al-Quran Pak. Ya, karena di dalam kitab Ar-Ruh, judulnya buku itu Ar-Ruh, saya milik itu, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wa amma qiraatul Quran yasilu sawabuhu kama yasilu sawabul hajj, bahwa bacaan Al-Quran itu yang kita sampai kepada seorang yang sudah meninggal itu sampai pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Misalnya kita punya anak, dia laksanakan ibadah haji, niatnya untuk kita itu sampai. Ya mungkin sampai di sini, karena saya belum masuk tadi sudah diingatkan Pak Dr. Rasid Ustaz ada nama lampe apa reuni kiwania. Jadi sama tuh reuni, tapi bisa dipanjang-panjang Pak. Pasti saya di pengalaman kalau kita reuni anak-anak pondok tidak diingat itu, pasti kita akan bercerita. Terutama Ibu Arpanita ya. Mari kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa salli wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma barik laha fi hayatiha wa 'inda mamatiha wa ba'da mamatiha fahfadhu 'alayha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang selalu kami hormati, baru saja
Saya yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Sudi Asli Umar SHMSOS, semoga apa yang disampaikan Pak Ustaz dapat menjadi perhatian bagi kita semua. Dan dengan selesainya doa bersama tadi, maka dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara takziah hari ke-7 atas bergulirnya kerahmatullah almarhumah Dr. Hajah Arfanita Andi Dengkeng, Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare pada masanya. Semoga almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Kami atas nama keluarga besar dan panitia pelaksana mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu pada malam hari ini untuk memberikan doa dan ucapan bela sungkawa kepada almarhumah Dr. Hajah Arfanita Andi Dengkeng, Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare pada masanya. Dan kami ucapkan terima kasih terkhusus buat Dr. Budi atas bantuannya sehingga terselenggaranya acara pada malam hari ini. Selanjutnya kami mengajak Bapak Ibu untuk beristirahat bersama. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope.